Selamat siang dengan Dr. Budi. Saya ingin bicara tentang kapan seseorang dengan diabetes memerlukan insulin. Sahabat yang kami hormati semuanya, seperti kita ketahui bahwa insulin adalah hormon dalam tubuh kita yang diproduksi oleh pankreas yang fungsinya adalah memasukkan gula yang semula di usus dalam makanan kita serap masuk ke dalam darah, kemudian insulin bertugas memasukkan gula dalam darah ini ke dalam sel. Keberadaan insulin ini sangat penting sekali sehingga bisa digunakan untuk energi gula darah itu di dalam sel, karena metabolisme atau perubahan energi dari gula menjadi energi itu di dalam sel, di dalam mitokondria sel. Seperti yang kami bicarakan kemarin, level pertama algoritmanya kita menggunakan pertama obat-obat dasar metformin. Fungsinya metformin ini adalah meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk lebih peka terhadap insulin dan sebagainya. Tetapi memang tidak langsung menaikkan insulin. Pada diabetes yang awal-awal memang perlu seperti ini. Tetapi ketika dengan insulin, dengan metformin sampai dosis yang kita harapkan tidak terpenuhi harapan ini, karena memang semakin tua otomatis tubuh kita memang mengalami suatu fase penuaan seperti itu. Ketika kita tidak mampu menurunkan kadar gula dengan hanya metformin, maka level kedua kita menggunakan obat-obat double. Selain obat metformin, kita ada obat yang kedua, yaitu golongan sulfonylurea, thiazid, inhibitor DPP, dan lain-lain. Memilih obat yang kedua ini ada beberapa parameter. Dokter akan memilihkan mana yang terbaik, karena ada kurang lebih 28 parameter untuk menjadikan pilihan kita memilih sulfonylurea atau yang lain-lain. Dengan pengobatan itu harapannya tubuh akan menjadi baik, dan memang biasanya seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, bertahun-tahun, berpuluh tahun menggunakan itu, bagaimana juga efek dari hiperglikemi itu bisa mengenai seluruh tubuh kita, termasuk pankreas sendiri, sehingga produksi insulin yang dilakukan oleh sel-sel beta di pankreas, sebagian sel-sel itu akan mengalami kematian juga, sehingga kita harapkan produksi insulin yang cukup menjadi tidak cukup. Nah, pada saat dinyatakan tidak cukup, itulah tanda-tandanya ada misalnya metabolisme materi yang terganggu di dalam tubuh kita ini. Dengan mengetahui seperti itu, maka tidak mau seseorang pada titik tertentu dianggap dokter wajib menggunakan insulin. Karena apa? Kalau tidak menggunakan insulin, maka lebih cepat lagi pankreas akan rusak, dan begitu juga organ-organ yang lain, ginjal, jantung, dan semuanya, bahkan termasuk otak, akan menjadi lebih cepat parah. Tugas kita adalah bagaimana menunda penyakit itu jangan sampai lebih awal, karena kemampuan kita adalah seperti itu. Bagaimana juga tubuh akan mengalami penuaan, dan kemudian kita pada titik tertentu kita memang tidak bisa mengatasi, dan disitulah Tuhan berkata dalam dogmanya, memang semuanya harus kembali pada Dia. Tetapi manusia punya ikhtiar. Maka insulin itu akan diberikan, dan orang akan menjadi lebih normal lagi gulanya. Tentu saja pada titik tertentu dosisnya dari yang kecil sampai naik, dan seterusnya. Nah, inilah pengobatan insulin ini tentu saja akan lebih lambat kalau kita menemukan diabetesnya pada fase awal dan diobati fase awal. Atau kita ketika diobati kita disiplin dalam pengobatan itu. Sehingga kalau kita disiplin sampai orang 90 tahun pun, termasuk salah satu contohnya ibu saya, itu efek dari diabetes tidak muncul sama sekali, dan dianggap kematiannya karena memang fase penuaan 93 tahun. Sehingga yang kita lakukan, ikhtiar kita dengan ilmu adalah melakukan yang terbaik untuk diri kita dengan pengobatan yang rasional, yang ilmiah, yang jujur. Ilmiah itu mestinya jujur.
dan tidak berpikir untuk menjual obat supaya pasien kita ini menjadi tergantung dengan obat kita, tergantung dengan klinik kita, karena dalam konteks pengobatan diabetes, dokter bukan seorang yang pengobat atau orang yang penyembuh, tetapi orang yang menjadi konsultan untuk membuat orang sakit diabetes bisa hidup sehat bersama dengan keadaan diabetesnya. Bersahabat dengan diabetes adalah konsep pengobatan diabetes yang benar. Sehingga jangan sampai tertipu oleh penipuan-penipuan pengobatan yang betul-betul sangat memprihatinkan sebagian dokter yang tahu ilmunya, tetapi ilmunya ini dibelok-belokkan tidak benar oleh banyak orang yang mencari keuntungan dari orang yang sakit diabetes. Terima kasih, salam sehat.